الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. دوام النور الجزء الأول halaman 46 47. Ini riwayat yang kemarin saya janjikan akan saya baca. Salah satu karamah yang terjadi bi barakatit tawassul, bisa babit tawassul, dengan barakah dan sebab tawassul dari Al-Allamah Al-Habib Alwi Al-Mashhur. Nama lengkap beliau Sayyid Al-Allamah Alwi bin Abdurrahman Al-Mashhur, min masyayikh Maulana Al-Habr Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih. Beliau salah satu guru Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih ketika beliau masih di Tarim. Ini riwayat Habib Ali. Sebelum kita masuk ke dalam riwayat, supaya difaham, Habib Alwi ini mencintai semua aulia, terutama dari Sadah Al-Alawiyah. Dari semua Sadah Al-Alawiyah ini, yang paling beliau ta'alluqi itu Sayyiduna Umar Al-Muhdar. Sayyidina Umar Al-Muhdar itu putra Sayyidina Abdurrahman As-Saggaf. Sayyidina Abdurrahman As-Saggaf putra Sayyidina Muhammad Maulid Dawilah. Sayyidina Umar Al-Muhdar ini yang pernah berkata, "Lau nadani alfu nafar la ajabtuhum fi lahzah." Seandainya bertawassul kepada saya 1000 orang, saya akan menjawab tawassul mereka dalam waktu sekejap. Habib Abdullah Haddad di dalam sebagian qasidah beliau memberi gelar Sayyidina Umar Muhdar ini Al-Musra' idza du'i, yang sangat cepat apabila dipanggil. Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih juga syadidut ta'alluq, sangat cinta dengan Sayyidina Umar Al-Muhdar dan sangat sering bertawassul kepada beliau. Begitu juga Maulana Al-Habr Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih. Bahkan termasuk bacaan wajib di Darul Hadith sebelum subuh itu bertawassul kepada beliau. Ya Umar, 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 Khuat Umar, Syahidillah. Yang dimaksud ya Umar di situ Sayyidina Umar Muhdar. Ini riwayat yang akan saya baca ini berhubungan erat dengan Sayyidina Umar Al-Muhdar bin Abdurrahman As-Saggaf. Pernah saya temukan lagi di kitab Habib Abdullah Al-Attas pengarang Sabilul Muhtadin, tapi bukan Sabilul Muhtadin ini riwayat. Ini riwayat di kitab beliau yang lain. Agak lupa saya nama kitabnya. Riwayatnya saya ingat, di situ dinukil 3 wali dari Sadah Al-Alawiyah, khuyuluhum musrajah, paling cepat kalau dipanggil, paling cepat datang kalau ditawasuli. Diibaratkan itu laksana bala tentara, pimpinan bala tentara zaman dahulu itu kalau orang perang pakai kuda, jadi pelananya selalu terpasang siap berangkat. Itu ibarat saja, maknanya sangat cepat kalau dipanggil. Satu, Sayyidina Alawi Al-Ghayyur. Sayyidina Alawi Al-Ghayyur ini dengan Sayyiduna Alawi Ibn Al-Faqih sama saja orangnya, yaitu itu. Anda berfatihah ila ruhi Sayyidina Alawi Al-Ghayyur boleh, ila ruhi Sayyidina Alawi Ibn Al-Faqih juga tidak apa-apa, satu orang itu. Ini ahli darat, sangat cepat kalau dipanggil. Kedua, anak beliau Ali, Sayyidina Ali bin Alwi, sahibud darat. Jadi Alawi bin Al-Faqih punya anak Sayyidina Ali bin Alwi. Ini juga cepat kalau dipanggil. 3, Sayyidina Umar Al-Muhdar. Ini tidak ada yang mengalahkan tiga wali ini di kelompok As-Sadah Al-Alawiyah dalam urusan sangat cepat kalau dipanggil. Biasanya difatihai langsung 3 boleh,
satu-satu boleh atau dipanggil saja namanya. Ya Alawi bin Al-Faqih, ya Ali bin Alwi, ya Umar Muhdar. Saya dapat ijazah dari ba'du syuyukh, cara memanggil itu ya Alawi bin Al-Faqih, ya Ali bin Alwi, ya Umar Muhdar. Gitu saja sudah hadir, bila syak. Ini salah satu bukti cepatnya Sayyidina Umar Muhdar kalau ditawasuli. Saya baca. Terjemahnya saya ringkas sebab ini panjang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah. Anna al-jadd Alwi dhaqat bihi al-ahwal wa asara 'alaihi al-matlab wa atala Allah umrah. Yang mengarang masih rahimahullah wa ta'ala. Anna al-jadd Alwi dhaqat bihi al-ahwal wa asara 'alaihi al-matlab. Ini yang mengarang ini, yang mengumpulkan riwayat ini, Al-Alamah Al-Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Masyhur, yang beberapa kali datang ke Indonesia. Beliau adalah guru dari Ananda Al-Ustaz Sayyid Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih. Anaknya Habib Abdul Qadir, mondok di sana dulu. أن الجد علوي ضاقت به الأحوال وعسر عليه المطلب في بعض السنين فذهب كعادته اليومية إلى مسجد الشيخ عمر المخضار للتدريس بعد المغرب واستمر كذلك حتى سمع من يدق على باب المسجد فأرسل ولده أبا بكر ليرى من الطارئ فإذا هي زوجته الحبابة زهراء بنت عبد الله المشهور فقالت قل لأبيك ما فائدة هذا التدريس وأولادك dia bahasa amin ya, kalau mau pakai nahwu nggak apa-apa. Ma faidatu hadza tadrisi wa auladuka jiyaun. Saya kurang enak baca bahasa amin aja. ما فائدة هذا التدريس وأولاد الرجال خلوا يجيب لهم شيء وإلا بأدخل إلى المسجد فدخل الجد أبو بكر مسرعا وأخبر الجد علوي بالأمر وقال له مرها أن ترجع إلى البيت وننتظر حتى نرى ما يسهل الله لنا وللأولاد فرجع. Jadi ceritanya Habib Alwi Masyhur ini orangnya istiqamah mengajar, sangat-sangat istiqamah, tidak peduli di rumah sedang apa, sedang kekurangan makan, sedang apa. Kalau sudah jamnya ke masjid, beliau khadim masjid Sayyidina Umar Muhdar. Jadi Sayyidina Umar Muhdar yang saya ceritakan tadi itu punya masjid, yang menjadi khadim masjidnya itu Al-Habib Alwi Al-Masyhur. Satu waktu keluarganya Habib Alwi ini, anak-anaknya tidak ada makan sama sekali, tidak ada sesuap makan untuk dimakan. Ibarat di Indonesia tidak ada sesuap nasi, tapi di sana ya bukan nasi, pokoknya buat makan tidak ada sama sekali. Akhirnya istrinya Hubabah Zahra datang ke masjid, diketok pintu masjidnya. Habib Alwi nyuruh anaknya ketemu, lihat itu siapa yang ketok pintu. Taunya yang mengetok istrinya Hubabah Zahra. Marah-marah istrinya, bilang sama bapakmu, apa gunanya mengajar di masjid? Anaknya kelaparan di rumah, tidak ada sesuap nasi pun untuk dimakan. Balik itu Habib Abu Bakar, anaknya Habib Alwi, lapor lagi ke bapaknya. Saya di depan Umi Hubabah Zahra. Katanya Habib Alwi tanpa bingung, tanpa berubah hatinya, tanpa luar biasa ini saja. Tetap tenang, tetap mengajar. Beliau bilang sama Hubabah Zahra, suruh pulang ke rumah. Kita tunggu apa yang akan dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. فرجع فلما فرغوا من صلاة العشاء خرجوا فوجدوا البيت مغلقا ولم يفتح لهم أحد فأمر الجد علوي ولده أبا بكر يسعد على النخلة حتى يحاذي الرام أي السطح ثم ينزل إلى البيت ويفتح ففعل.
Ringkas cerita sampai di rumah, pintu rumah tertutup, tidak dibukai pintu. Jengkel istrinya ini, tidak ada yang buat makan. Sayyid Alawi tetap tidak marah. Beliau memerintahkan anaknya untuk membuka pintu lewat atas. Jadi pintunya bagian atas itu ada lubang terbuka, naik dari situ, lompat, dibuka dari dalam. ثم أمره الجد علوي بالتوجه إلى التربة والدخول إلى قبر الشيخ عمر المخضر وأن يقول له أبويا يقول لك إننا الليلة بلا عشاء ويرجع. Sayyid Alawi memerintahkan anaknya untuk berziarah ke kuburan Sayyidina Umar al-Mukhdar di Zamban. Suruh masuk ke makam, langsung menuju makam Sayyidina Umar al-Mukhdar, tidak boleh baca apa-apa, suruh berkata seperti ini, langsung pulang. Suruh bilang, malam ini kami tidak ada asya, tidak ada untuk makan malam. Terus langsung pulang. Ini saya garis bawahi ini ya. Saya membaca fi ba'di mu'allafati ahli tariqah. Saya lupa di kitab apa, tadi keterangannya mirip ini. Kalau kita dalam keadaan kepepet darurat, kalau mau bertawassul dengan wali besar jangan panjang-panjang ngomongnya. Sampai di sana bilang masalah kita, langsung pulang. Kalau darurat dalam keadaan kepepet. Ini persis seperti yang dilakukan oleh Sayyid Alawi al-Masyhur. Fafa'ala thumma raja'a ila al-bait. Anaknya yang disuruh ziarah pulang ke rumah. Bagaimana keadaan Sayyid Alawi? Tetap tenang, tidak berubah, tetap mutala'ah kitab. Washtaghala al-Jad Alwi bi mutala'atiha al-mu'tadati fil lail hatta marrat fatratan min al-waqt. Sayyid Alawinya selesai nyuruh ziarah, tetap jamnya mutala'ah. Ini satu rumah tidak ada yang makan. Tidak ada asya, tidak ada makan malam sama sekali. Wala Sayyid Alawi, wala istrinya, wala anak-anaknya. Tidak lama setelah itu, wa idza bit tariq, tahu-tahu pintu rumah Habib Alwi ada yang ngetok. Fanadhara al-Jad Abu Bakar wa idza huwa badawiyyun wa ma'ahu gafilah wa biyadihi kitab. فنزل وأخذ منه الكتاب وصعد به إلى الجد علوي فقرأه وإذا هو من الشيخ محمد بن عمر بن عوض بالربيع وفيه. Ada yang mengetok pintu, anaknya disuruh melihat. Tidak tahu yang ngetok pintu itu satu orang Badui. Kalau di kita itu pegawai gitu lah. Ada pegawai datang bawa gerobak sama surat. Suratnya disuruh ambil. Isinya ila janabil habibil fadil Alwi bin Abdurrahman al-Masyhur hafizahullah. Mujibuhu kitabukum wasal wa talabukum na'khudh lakum arba' ahmal ruzbahar. Al-muhim, maksudnya si gerobak itu berisi bahan-bahan makanan. Kalau di kita itu ada beras, ada gula, ada terigu, ada kopi dan lain-lain yang berisi bahan-bahan makanan. Nah, di surat itu dikatakan, katanya Sayyid Alwi pesan ini semua bahan makanan ini banyak, satu gerobak sapi. Kalau di sini itu yang ada kayak sapi dua itu yang isinya banyak. Dan anehnya dikatakan ini pesanan dari Sayyid Alawi. Naik lagi anaknya, lapor ke ayahnya. Ketika Sayyid Alawi terheran-heran, beliau tidak pesan apa-apa. Ini di atas, kamar beliau di atas, kejadian pegawai sama gerobaknya itu di depan rumah di bawah. Tengah-tengah Sayyid Alawi termangu-mangu sebab beliau tidak merasa memesan apa-apa.
si pegawai sama si pegawai tadi membongkar muatan, dibongkar itu, berasnya diturunkan, gula diturunkan, semua diturunkan. Selesai itu pergi. Wa dhahaba fi hali sabili. Setelah tersadar, Sayyid Alawi menyuruh anaknya mencari orang itu. Wa bahathu anhu fi kulli makan wa lam yajiduh. Cepat-cepat anaknya disuruh mencari, kusir gerobak dengan gerobaknya tidak ada. Wala kusir, wala gerobak, wala apa, tidak ada, kosong, suasana sunyi di luar. Fa'amara Jad Alawi waladahu Abu Bakar an yadhhaba ila mahattatil gawafil bis-suq. Fadhahaba wa lam yajid biha ahada. Disuruh mencari di tempat pemberhentian gerobak-gerobak di pasar, tidak ada. ثم أمره بالذهاب إلى سدة تريم حيث تدخل وتخرج القوافل ذهابا وإيابا وسأل حارس سدة يا دين فقال له يا حبيب أنا 8 أيام ما شفنا حمل دخل إلى تريم. Setelah dicek di tempat pemberhentian gerobak di pasar tidak ada, disuruh ngecek di pintu masuk kota Tarim. Tanya kepada penjaga, dijawab selama 8 hari tidak ada satu gerobak pun yang membawa bahan makanan ke Tarim. Fa'amara al-Jad Alawi bikitman al-khabar wa adam at-tahadduth bima hasal wa tayaggana annaha karamatun lisy-Syaikh Umar al-Muhdar. Kemudian Sayyid Alawi berpesan, masalah ini jangan cerita kepada siapa-siapa. Beliau sudah yakin di dalam hatinya, ini kiriman dari Sayyiduna Umar al-Muhdar, jadi kiriman dari alamul barzah. Tapi beliau masih ingin memantapkan hatinya lagi, apa benar ini kiriman dari Sayyidina Umar al-Muhdar. Illa anna ar-raghbata fi istijma'i syuruti at-ta'kid dafa'ahu ay yaktuba risalatan ila Syekh Rabi'ah fi syahr yukhbiruhu bima wasala ilaihi wa yatasa'alu an masdarih. Tinggal satu yang akan beliau cek, pengirim surat. Sebab di bawah kwitansi barang-barang bahan makanan tadi ada nama toko pengirimnya. Beliau ingin mengecek ke sini. Anaknya disuruh ke Syekh. Wa sa'alahu an mujmal hisab al-muamalah bainahuma. Faradda alayhi Syekh Rabi'ah bi istilamihi ar-risalah wa annahu lam yusir min tarihi syai'a. Si pemilik toko di Syir itu mengatakan, saya tidak pernah mengirim surat dan tidak pernah mengirim bahan makanan sama sekali. Wa tayaggana al-Jad Alawi ba'da dhalik bi annaha min karamati Syekh Umar al-Muhdar wa amara bi kitmaniha khawfa al-fitnah wa syuhrah. Walam tusma' min ahad illa ba'da wafatil Jad Alawi. Riwayat ini tidak pernah didengar orang kecuali setelah meninggalnya Sayyid Alawi al-Masyhur, karena beliau khawatir menjadi fitnah dan juga khawatir terkenal, khawatir dianggap orang keramat, dan beliau tidak senang dianggap orang-orang ahlul karamah. Tetapi yang perlu diambil hikmah dari riwayat ini adalah sampai seperti itu hebatnya karamah para wali, padahal beliau itu sudah berada di alam yang berbeda dengan kita, di alamul barzah. Tapi entah dengan cara apa, Allahu Akbar, thumma Allahu Akbar, thumma Allahu Akbar, Allah Ta'ala Maha Besar, Maha Kuasa, mengirimkan kepada para wali-walinya karamah yang di luar nalar. Saya tidak bisa berpikir dari mana datangnya size gerobak tadi, dari mana datangnya sapi yang membawa. Kalau di sini saya bahasakan sapi, di sana binatangnya beda lagi. Dari mana datangnya beras, dari mana datangnya terigu, dari mana datangnya kopi, wallahu a'lam. Riwayat ini sangat membangkitkan, menumbuhkan kepercayaan kita bahwa para wali-wali Allah betul-betul lahum ma yasha'una inda rabbihim. Saya pernah membaca
Di dalam sebagian kitab, sebagian kaum sufi mengartikan ayat Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Orang yang takut kepada Allah Ta'ala itu diberikan dua surga. Surga yang terkenal di akhirat, yang semua orang ahli jannah akan masuk nanti. Tapi ada jannah muajjalah, surga yang didahulukan. Nah, jannah-jannah seperti ini yang diberikan Allah kepada para aulia. Nah, kita kelompok pengemis tinggal minta, bertawassul, mengemis kepada beliau-beliau itu, sebab beliau lahum jannatan, di alam dunia fil jannah, di alam akhirat fil jannah. Jannah yang di dunia bagaimana? Jannatul ma'rifah. Mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Ta'ala mampu menciptakan apa saja fil akhirah dengan fid dunya alas sawa, sama saja. Orang yang syak, yang ragu-ragu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu menciptakan kenikmatan sedahsyat di surga nanti, diberikan kepada para aulia di alam dunia, falyujaddid imanahu. Sebab dia telah ragu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mal farqu? Yang menciptakan hurul 'ain, bidadari Allah, yang menciptakan makanan jannah Allah, yang menciptakan ladaidut ta'am fil jannah, ladaidul masyrubat fil jannah, dan lain-lain nikmat-nikmat yang tidak pernah terbayang di dalam pikiran, tidak pernah ada di angan-angan di surga. Semua khaliqnya adalah Allah, penciptanya Allah. Warabbu fid dunya, ya Allah yang itu, bukan Allah yang berbeda. Di sana Allah, di sini Allah. Khaliq di sana Allah, di sini Allah. Para aulia ujjilat lahum, di alam dunia mereka juga diberi jannah, karena mereka telah terbebas dari semua hujub, hijab-hijab dan aling-aling yang menyebabkan mereka syak kepada Allah. Imannya kuat, kepercayaan para wali bahwa al-qadir, innallaha ala kulli syai'in qadir, bukan hanya di mulut tapi di hati. Bahkan saya katakan bukan hanya di hati, telah tersebar dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari ujung ruh bagian atas sampai ruh bagian telapak kaki, penuh dengan kepercayaan innallaha ala kulli syai'in qadir. Qulubul awliya seperti itu. Jadi saya tidak heran kalau Sayyidina Umar Muhdar fi lahzah, dalam sekejap mata bertawajjuh kepada Allah Ta'ala, supaya al-muta'alliqu bihi, orang yang cinta kepada beliau, yaitu yang kita baca tadi, As-Sayyid Alawi al-Masyhur, bertawassul filah Allah, beliau kontak Allah, waqa'atil ijabah, terjadi ijabah tawassul yang sangat luar biasa tadi. Dan semoga riwayat ini menambahkan kepercayaan kita kepada para wali-wali Allah. Dan meskipun kita tidak dijadikan wali oleh Allah Ta'ala saat ini, sebelum ajal datang menjemput, meskipun hanya 1 menit, kita diberikan ma'rifah kepada Allah, diberikan wilayah ilahiyah lana wa la'uladina wa banatina wa dhurriyatina wa talamidina al-barin wa liman ta'allaqa bina, meskipun sebelum kematian datang, meskipun hanya 1 menit. Ya dzal fadli wal imtinan bijahi sayyidina Maulana Muhammad wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahman.